Sekarang ada namanya air demineralisasi. Nah, di demineral, airnya nggak ada mineral lagi ada. Jadi buang mineralnya, katanya cuman tersisa H2O aja, katanya begitu. Nah, bagaimana air mineral yang baik? Ya, aslinya kalau saya bicara air mineral yang baik ya pastinya kita merujuknya cuma pada satu air mineral, yaitu air Zam-Zam. Tapi kan nggak ada kita, susah dapatnya. Kalaupun ada, bahkan apa namanya, mahal ya harganya. Nah, turun lagi tuh. Kalau saya berpedomannya, kalau saya ya kalau bisa dapat air kayak begitu alhamdulillah. Makanya kalau saya biasanya ke gunung atau trekking atau apa yang ketemu mata air yang bagus, saya minum itu di situ. Minum di sana. Untuk apa? Untuk dapatkan bakteri di situ. Kan bakteri baik tuh. Kan aslinya spring water itu kan nggak perlu dimasak. Kalau Anda yang pernah ke Gunung Semeru, kan ada Ranu Kumbolo tuh, kan danau tuh, danau kan tinggal diambil air itu. Kalau tidak terkontaminasi itu minum aja, itu air mineral, ya. Nah terus turun lagi tuh, kalau nggak ada air itu gimana? Ya air kemasan saja lah, mau nggak mau, seadanya itu, ya. Tapi tetap dia mengandung mineral. Lalu nyonteknya apa? Nyonteknya seperti nyonteknya air Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam? Karena Zam-Zam itu di luar kita bicara keberkahannya, Zam-Zam itu kan punya karakter. Ya, kita tahu Zam-Zam itu pH-nya, kalau Anda yang tahu pH, cek air Zam-Zam itu kan pH-nya alkali, basah dia. Ya, basah di atas kurang lebih sekitar 8 pH-nya itu Zam-Zam itu. Kalau ketemu air kayak begitu, bagus air Zam-Zam atau air basah. Kalau nggak ketemu, turun lagi nggak ketemu, cari air yang pH-nya netral. Ya, kalau Anda cek pakai apa tuh namanya? pH drop ya atau pH tester itu dia warnanya hijau, kalau alkali kan ungu ya. Kalau ada, biasanya kalau standar saya begitu kalau ketemu ya. Kalau nggak ada lagi ya air asam kalau ada. Tapi ada tapinya saya lebih memilih jangan air yang tidak ada mineral. Jadi udah nggak ada mineral, sifatnya asam, untuk kita yang kebutuhan mineral yang tinggi jangan. Makanya sebenarnya Allah memberikan solusi yang lain kepada kita, air yang tinggi mineral tadi dengan apa? Dengan air kelapa. Air kelapa itu kan mineral. Ya, tadi saya jelaskan isotonik. Jadi ya, saya di rumah minum apa juga ya minum air ini, karena air tanah kita udah tahu kontaminasi kayak apa ya. Jadi minumnya akhirnya air mineral biasa. Ya, cuman kecukupan mineralnya kita ambil dari asupan-asupan yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mana yang tanya lagi? Jadi gini Ustaz, saya dulu sempat kena COVID yang cukup parah, jadi sekitar di rumah sakit sekitar 20 harian gitu. Cuman setelah saya sembuh, alhamdulillah, saya ngerasa setelah itu jadi lebih gampang sakit. Dan stamina juga kurang baik Ustaz, dan efeknya juga entah kenapa berat badan saya jadi gampang banget naiknya gitu Ustaz. Jadi setelah setahun gitu saya udah mulai berusaha ngurangin berat badan gitu. Cuman ngerasa setiap mau turun gitu ngurangin makan, olahraga bisa sakit lagi Ustaz. Jadi bolak-balik sakit, habis itu naik lagi sakit. Jadi solusinya gimana Ustaz? Misalnya biar stamina membaik dan nggak gampang sakit Ustaz. Jazakallahu khair. Solusinya ya yang tadi saya sampaikan itu ya. Sebenarnya tubuh kita tuh sekalian tadi beberapa pola yang biasa saya sampaikan itu adalah contohnya begini. Sayur dan buah-buahan itu kan sumber serat sebenarnya. Coba Bapak mulai konsumsi itu lebih banyak setiap hari. Yang bikin masalahnya dikurangin, terutama apa? Karbo-karbo olahan. Jadi benerin makan dulu. Itu bisa 60% perbaikannya. Jadi contoh mungkin karbo olahan atau gula yang tinggi, sebenarnya bukan karbo olahan. Kalau kayak beras atau nasi itu kan bukan karbo olahan dia, tapi memang seperti itu, adalah cuman karena memang nggak ada seratnya, gulanya tinggi ya, seperti itu. Jadi dikurangi gula olahan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbanyak serat.
serat dalam bentuk apapun, ya. Termasuk juga serat yang kita bisa dapatkan dari minyak-minyakan, zaitun, VCO, ya, itu juga bisa tuh dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah tadi probiotik. Kalau bisa jangan putus probiotik tiap hari, ya. Contohnya apa? Kalau Bapak browsing banyak kok yang jual, ya, ketahuan tuh, ya. Apalagi bisa makan makanan-makanan fermentasi. Contohnya kayak tempe, ya. Tempe kan fermentasi itu kan, tape, ya, atau tahu, macam-macam tuh makanan fermentasi itu. Jadi sayur, buah, makanan fermentasi, probiotik, termasuk juga rimpang-rimpang tadi itu. Nah, rimpang-rimpang yang biasanya saya sarankan bagi orang-orang kayak begini, biasanya rimpang-rimpang sifatnya hangat. Contohnya jahe, serai, paling gampang tuh, jahe, serai. Ya, kunyit sifat aslinya dingin dia, sifat aslinya. Jadi rempah-rempah yang mengeluarkan aroma yang kuat, ya, itu biasanya sifatnya panas. Atau ditambah tadi kan jahe, serai, atau mungkin jahe kencur. Nah, biar kopi itu kan biasanya kecenderungannya kan ke paru dia kan. Nah, kencur itu temennya itu, jahe, kencur, serai. Coba dicoba dulu, itu dulu tiap hari diminum, ya. Kemudian yang paling memberikan sensasi untuk tidak banyak makan itu adalah Anda mengasup protein. Jadi kalau makan itu caranya, jadi dalam satu piring itu ada dagingnya, ada proteinnya, ada sayurnya, karbonya dikit aja. Karbonya jangan banyak. Biasanya rasa laparnya akan tidak sebanyak kalau kita makan karbonya yang banyak. Seperti itu, diubah caranya. Nah, kalau butuh asupan gimana? Misalkan lapar segala macam, cari camilan-camilan yang sehat, ya, buah-buahan atau umbi-umbian, ya, seperti itu, ya. Biasanya akan benar tuh. Berapa lama? Rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan, dia benar insya Allah. Tambah dengan rimpang-rimpang tadi itu. Saya izin bertanya. Iya, saya izinkan. Jenis tanaman apa yang paling banyak manfaatnya dan paling berguna bagi kesehatan manusia? Susah sebutnya. Kalau dibilang mutlak satu saja nggak bisa, ya. Karena contoh mungkin kalau saya ditanya apa mungkin produknya yang sifatnya itu bermanfaat bagi manusia, mungkin jawaban saya madu. Kenapa madu? Karena yang disebutkan sama Al-Quran. Ya, makhluk yang mendapatkan wahyu itu kan lebah salah satunya. Dan lebah ini atau madu itu kan sesuatu yang menarik buat saya. Kenapa menarik? Kalau Anda lihat pohon, ya, ini ilmu tentang permaduan gitu kan. Pohon itu kan menyerap nutrisi dari bawah dengan pompa-pompa yang ada dalam pohon tadi. Diserap nutrisi di bawah, ditarik ke atas sama si pompa-pompa tadi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi buah. Ya, sebelum dia menjadi buah itu, ya, kuncup-kuncup itu kan diambil sarinya, bahasa kan nektar kalau bahasa kita itu kan, oleh lebah tadi itu. Jadi sebenarnya yang diambil lebah itu adalah saripatinya tanah dalam bentuk kuncup atau mungkin nektar-nektar tadi yang diambil oleh lebah lalu dibawa ke sarangnya, diobok-obok di sana, dikasih enzim sama dia, jadilah namanya madu. Jadi madu itu aslinya apa? Aslinya isinya apa? Saripatinya tanah kan, dalam bentuk produk cair yang kan. Makanya kata syifa dalam Al-Quran itu baru sekalian ada 4. 3-nya diwakili oleh Al-Quran, 1-nya diwakili oleh madu. Ya, kalau ini dibahas lebih dalam lagi, madu itu mewakili fisik. Jadi kalau sebenarnya bahasa Quran itu adalah syifa itu jauh harus lebih kita perhatikan pengobatannya dengan Al-Quran dibandingkan dengan yang fisik yang cuma 1 diwakili oleh madu. Ya, jadi kalau tadi ditanya apa yang paling bermanfaat, ya mungkin jawaban saya madu, ya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan syifa itu syifa bisalasatain kata Nabi, ya, bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal, ya, minum madu kata Nabi, wa syartahtil mihjam. Yang kedua adalah berbekam. Jadi madu itu sebutkan sebagai salah satu bentuk kesembuhan yang dijanjikan Allah, ya, kepada kita dengan madu itu. Ya, seperti itu. Jadi apakah ini mutlak? Ya nggak juga. Kadang-kadang ya dengan begitu ragamnya penyakit-penyakit atau mungkin kondisi pemakanan kita yang luar biasa kompleks, sering saya melihat tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis herbal, nggak cukup.
racunnya kebanyakan, toksinnya kebanyakan. Ya, jadi ngandelin madu doang menurut saya nggak cukup juga. Ya, seperti itu. Kecuali memang orangnya doyan berpuasa. Sudah Ustaz? Cukup ya? Baik Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup. Sudah lewat 10 menit dari jam 8. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bahas yang lebih lama lagi, ya, dari pagi sampai siang. Aslinya ini sebenarnya pagi jadwalnya, cuman tadi pagi qadarullah saya ada acara, ada kegiatan, jadi kita undur ke malam. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, dan semoga kita bisa adakan lagi, ya, supaya nanti harapannya semakin banyak masyarakat yang bisa hidup sehat. Maunya kan begitu, ya. Dan hidup sehat itu sebenarnya gampang, mudah, dan murah, bahkan gratis kalau kita ngerti caranya. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.